Jadi hamparan ini alhamdulillah dengan berkat penyuluh-penyuluh kita yang handal, sehingga di sini kita sudah 3 kali panen dalam 1 tahun. Wow. Nah ini artinya meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan kehidupan masyarakat di sekitar ini. Dan ini kita terapkan insya Allah ke daerah-daerah lain di dalam kawasan Kabupaten Sulma ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini Kabupaten Sulma surplus dengan padi atau beras yang dikelola oleh masyarakat ini. Nah jadi sekali lagi terima kasih kepada PPL yang sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat cara bertani yang bagus, cara menanam padi yang bagus sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan perlu kita tingkatkan lagi nanti karena ini belum begitu sampai maksimal. Ini nanti kalau sekarang ini 5,4 ton, kita berharap nanti bisa mencapai 6 ton sampai 7 ton per hektarnya. Itu yang kita harapkan. Dari kantor Pemkab Seluma Bengkulu, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Talent Daulay di channel Talent Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal pertanian. Untuk itu, kita menghadirkan bintang tamu Bapak Gustianto, Wakil Bupati Seluma. Terima kasih Pak Gustianto sudah bersedia hadir bincang tipis-tipis. Gimana Pak soal pertanian kita di kabupaten ini? Ya, terima kasih dari Kementerian Pertanian. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Kementerian Bapak Menteri yang sudah berkunjung ke Seluma. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, beliau berkunjung. Nah kebetulan pada saat itu kita ada panen padi. Nah sekarang ada kunjungan lagi, kita melihat langsung di lokasi dan kita juga terima kasih kepada Kementerian Pertanian, kepada Dinas Pertanian Provinsi, kepada Dinas Pertanian Kabupaten yang sudah berbuat maksimal untuk petani-petani kita sehingga Kabupaten Seluma ini surplus. Oh, udah surplus beras di Kabupaten Seluma ini? Sudah surplus. Berapa Pak surplusnya daerah? Tahun 2022 kita surplusnya mencapai 6.000 ton. Oh, udah ini udah luar biasa itu. Dan apa yang Bapak lakukan dan kawan-kawan di Pemkab sehingga bisa surplus? Apa mungkin di transfer modernisasi ilmu pengetahuan pertanian atau seperti apa? Jadi begini, jadi kita tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan. Kita penyuluhan ini kepada PPL. Nah, kita ada rutinitas kita memberikan penyuluhan dan pada saat musim tanam segala macam. Jadi mereka itu betul-betul menyerap ilmu yang mereka dapat dan mereka lakukan transfer ke pertanian itu, ke sawah-sawah mereka. Nah, sehingga itu mendapatkan hasil yang bagus lah gitu. Ya. Sistem ketuk tularnya gimana Pak? Mungkin satu di kawasan tadi saya ke lapangan ada namanya Desa Tanjungan. Ya kan hamparannya saya lihat sudah menggunakan mekanisasi pertanian dan produktivitasnya juga lumayan 5,4 ton per hektar. Nah, itu gimana Pak agar titik seperti itu bisa ditularkan ke titik lain? Ya, jadi kita tadi pada saat tadi itu kita kunjungan pada satu titik. Jadi ada satu kelompok tani yang luasnya lebih kurang 37 hektar. Nah ini baru satu titik, banyak titik-titik yang lain yang semuanya akan kita kembangkan demikian. Artinya teknologi pertanian yang kita dapat, ya itu yang kita terapkan dengan petani. Tentunya kita meminta kepada PPL-nya untuk mempelajari, baru dia transfer ke mereka pertanian. Dan alhamdulillah PPL ini juga mereka ini banyak yang juga menjadi petani. Termasuk saya sebagai wakil bupati, saya juga petani. Ada sawah saya juga di sana. Bapak punya sawah juga? Punya sawah. Artinya saya juga bisa memberikan contoh pada masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Seluma ini. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian kita juga menggunakan memaksimalkan misalnya irigasi yang ada, walaupun ada kendala-kendala, ya mudah-mudahan ke depan itu kita perbaiki lagi. Apa Pak? Mungkin irigasi kayak tadi yang di Desa Tanjungan itu dalam setahun berapa kali panen Pak? Wah tadi saya dapat info 3 kali ya. Ya, alhamdulillah kita sudah mencapai 3 kali panen. Dan ini juga sudah kita terapkan daerah-daerah lain dan panen juga 3 kali itu kita masih dapat lahan yang menghasilkan pada saat antara panen kedua dengan panen ketiga. Jadi kita bisa menanam tanaman yang menghasilkan yang tidak begitu lama.
seperti semangka, Oh, tanaman itu ya, horti ya. hortikultura untuk menunjang pendapatan petani-petani kita itu. Gitu. Pak, tadi kan Bapak berbicara soal surplus. Ya. Yang menjadi kekhawatiran kita nasional ini ada lahan menyusut, Pak. Tadi yang sawah-sawah produktif konversi jadi tanaman lain ataupun ruko, properti, itu gimana di Seluma ini supaya lahan ini bisa terjaga dengan baik? Ya, jadi gini, kita ada beberapa hal yang perlu kita langkah-langkah yang kita ambil. Sementara ini kan lahan yang ada ini sekitar 6.500 hektar. Nah, kita bikin cadangan itu sekitar 2.000 hektar. Nah, kemudian kita membuat perda untuk tidak alih fungsi. Nah, perda ini sudah di tingkat batang tubuh sudah masuk ke legislasi untuk disahkan di DPR. Oh, udah dibahas dengan DPRD. Ya. Nah, jadi agar masyarakat kita tidak mengalih fungsikan. Namun di sisi lain, kita pemerintah juga ikut mendukung ini. Dan pendukungan ini berupa fasilitas-fasilitas itu, seperti misalnya memperlancarkan saluran irigasinya, mempermudah mendapatkan pupuk, kemudian teknik pertaniannya, terus fasilitas misalnya mesin panen padinya, termasuk bajaknya, hand traktornya. Nah, ya ke depan ini kita juga kita mengetahui bahwa kita akan menghadapi di ramalan cuaca itu ada musim kemarau. Iya, itu Pak, tolong Pak, ini musim kemarau katanya. Jadi, kemarau ini kita berharap juga sementara yang ada kita fungsikan untuk musim pompa. Namun kita juga masih berharap dari bantuan dari kementerian juga untuk pompanisasi lahan-lahan ini. Dari sungai ya, Tentu dari sungai. Ini soal irigasi di Seluma ini gimana Pak Wakil Bupati? Ini kita punya ada bendungan ini. Kita punya bendungan ya? Ya, bendungan ini memang sudah disiapkan untuk airi persawahan-persawahan ini. Dan irigasinya alhamdulillah sampai kini tidak ada kendala. Ya. Itu yang menjadi. Cuman yang saluran-saluran tersiernya ini yang perlu di ini kan ya. Sama jalan usaha taninya gimana Pak? Jadi jalan usaha tani seperti kita ketahui ada titik-titik tertentu jalan usaha taninya bagus, dan ada titik tertentu juga masih perlu perbaikan. Dan ini juga kita berharap juga dari kementerian, karena untuk mendanai itu dari APBD mungkin sangat tipis sekali karena APBD kita kecil. Kalau yang sudah Pak, irigasi yang Bapak sebutkan tadi di musim kemarau terparah pun masih ada airnya enggak? Masih, tapi tidak maksimal. Artinya kita kasihan yang daerah-daerah ujung. Oh, nggak kebagian semua ya? Tidak kebagian semua, tapi masih bisa, tapi tidak maksimal. Untuk menutupi yang di ujung, solusi dari Bapak apa? Pompanisasi? Pompanisasi ini yang kita harapkan. Iya. Memang pompanisasi ini memang sudah ada, kita siapkan, tapi tidak maksimal lah. Ada beberapa titik yang memang harus dipenuhi dengan harus menggunakan pompanisasi ini tadi. Di Seluma gimana soal mekanisasi pertanian Pak Wakil Bupati? Ya, kalau mekanisme pertaniannya, mekanisasinya seperti traktor, apakah masih tradisional, apa sudah mulai animo kelompok tani sudah kayak menggunakan combine harvester, transplanter kayak gitu gimana? Jadi gini, untuk teknologi pertanian kita juga sudah kebanyakan sudah pakai hand traktor. Namun hand traktor ini kan sudah agak tua gitu, memang harus diremajakan. Ini juga menjadi perhatian kita juga. Kita minta perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk meregresikan hand traktor yang agak baru lah. Ya, jadi misalnya satu kelompok itu minimal 1 atau 2. Kalau seperti tadi kan 37 hektar, minimal 2 hand traktor minimal yang harus difungsikan. Nah, ini menjadi perhatian kita juga agar kita masih tetap bertahan kabupaten ini kabupaten yang surplus plus. Satu lagi kekhawatiran kita Pak, menjaga semangat bertani, karena kita sering juga temukan kendala di masyarakat. Banyak generasi muda yang alergi dengan pertanian karena masih ada anggapan pertanian itu identik dengan lumpur dan miskin. Apa upaya di Pemkab Seluma agar pertanian itu menjadi pilihan terhormat dan bermartabat? Ya, baik. Jadi begini, jadi kita kan sudah membuktikan kepada masyarakat bahwa pertanian itu bukanlah suatu hal yang identik dengan aib atau kemiskinan. Jadi pertanian ini sudah banyak petani-petani kita yang sudah merasa bagus kayak kehidupan ekonominya, bahkan mereka sudah bisa menyekolahkan bahkan menguliakan anak-anaknya. Itu bisa dibuktikan. Nah, ke depan kita berharap hal-hal seperti ini terus kita tingkatkan, bahkan teknologi pertanian kita tingkatkan lagi. Jadi anak-anak ini yang sudah menempuh pendidikan yang lumayan tinggi,
tidak canggung dan tidak malu lagi dia sebagai petani. Tentunya pakai petani-petani yang modern. Iya, kalau sambil mekanisasi dia bisa main handphone, bisa selfie, bisa pakai kacamata ya, sambil bawa traktor, gagah juga ya. Gagah, Pak. Ya. Itu salah satu kan rangsangan juga. Betul. Nah, Itu kan, tapi kalau ngebajak pakai kerbau, dia mungkin masih ini ya. ya kalau alhamdulillah sampai gini kita nggak ada lagi yang pakai kerbau. Kerbau yang bajak kita sekarang. Pak Wakil Bupati, ini kan petani milenial ini kan gimana pun harus didorong terjun ke sektor pertanian untuk menjaga pangan kita ke depan. Nah, apa yang dilakukan di Kabupaten Seluma agar kaum milenial ini juga terus-menerus terjun ke sektor pertanian? Oh, kalau jadi gini, kita juga tidak memberikan kita memberikan suatu penyuluhan juga. Terus mereka ada kelompok-kelompok. Ya tentunya di antara kelompok-kelompok ini kan ibarat buah mangga, tidak semuanya bagus. Mungkin ada juga yang busuk-busuk. Nah, hal itu hal yang wajar. Namun nilai-nilai positif yang kita sampaikan itu baik melalui penyuluhan, melalui media-media yang lain, sehingga mereka sadar bahwa mereka itu harus berbuat untuk diri sendiri dan untuk daerah. Itu yang kita tanamkan dengan mereka. Saya berpijak ke pengalamannya Pak Gustianto, Pak Wakil Bupati. Ya. Bapak kan punya sawah juga, Ya. Berarti kan ada sesuatu cuan di situ, makanya Bapak mau bertani kan? Ya. Kalau nggak ada ya nggak ini juga. Artinya kan itu salah satu bukti bahwa saya pertanian juga bisa ini gitu, ya kan? Jadi gini Pak, jadi kita menceritakan pada orang, tapi kita berbuat dahulu. Ya. Nah, jadi saya ini kan dari bapak saya memang orang petani. Nah, bapak saya sudah almarhum, ya saya tetap petani. Walaupun artinya petani, ya katakanlah istilahnya tanda kutip petani berdasi lah. Tapi saya tidak lepaskan itu, karena petani ini memang kalau kita sudah menjiwai, menggairahkan lah kira-kira begitu. Jadi dari panen ke panen kita menikmati, terus kita berjual, kita juga bisa menolong orang segala macam. Nah, ini yang perlu. Dan kita juga memahami bahwa pembangunan bendungan itu bukan hal yang kecil, itu gunanya juga untuk petani-petani. Nah, makanya saya sebagai pribadi nggak bisa lepas dengan pertanian. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Gustianto, Wakil Bupati Seluma, Bengkulu. Sampai bertemu kembali.